Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai episode ke-11 dari animenya Classroom of the Elite. Ya, jadi ini video bakalan jadi konten spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, preview untuk screenshotan video juga telah dikeluarkan ya untuk episode ke-11-nya nanti. Jadi ya langsung aja lah, mari kita coba bahas satu persatu. Nah, jadi untuk episode ke-11-nya nanti kita bakalan lihat ya pertarungan antara si Ainokoji versus si Arisu sebagai ya masing-masing komando kelas mereka lah gitu kan, dimana Ainokoji jadi komandonya untuk kelas 1C sedangkan Arisu jadi komandonya untuk kelas 1A. Dimana pertandingan kali ini tuh sendiri nanti dibuka dengan perlombaan pertama, yaitu perlombaan basket dengan formasi 5 versus 5. Dan tentu aja ini bakalan menarik banget karena nantinya si Arisu bakalan nurunin si Kito ya, yang jago banget main basket gitu kan. Dan si Ainokoji terpaksa harus nurunin si Sudo untuk ya melawan si Kito itu sendiri. Yang awalnya Ainokoji ini tuh ragu buat yang namanya itu mainin si Sudo ya, karena menurut dirinya dan analisa teman-teman satu kelasnya bahwa Sudo tuh tidak perlu dimainkan untuk melawan kelas A dalam perlombaan bola basket karena mereka punya yang namanya itu si Onodera. Dan ini bakal menarik banget karena kita bakal lihat nanti ya pertarungan sport lah gitu kan, permainan basket antara kelas 1C dan juga kelas 1A, yang mana nantinya bakalan dimenangkan oleh kelas 1C itu sendiri dengan poin yang cukup ya jauh lah gitu kan, karena Sudo bermain di quarter kedua ataupun di babak keduanya untuk ya mengalahkan si Kito itu sendiri. Nah, lanjut ke pertarungan selanjutnya, kita bakalan lihat juga nanti perlombaan mengetik, dan aku nggak tahu ya ini bakalan dimasukkan atau enggak, tapi yang menang adalah kelas 1C sendiri gitu kan, dan ini bakalan menarik banget karena kelas 1C itu udah unggul 2-0 di sini. So, kalau berdasarkan dari preview yang ada, ini beneran bakalan sampai ke pertarungan Horikita versus si Hashimoto ya. Jadi kalau kalian lihat ini kita bakalan disajikan dengan perlombaan-perlombaan yang memang kayaknya bakalan lebih dipersingkat banget lah gitu kan, karena kan fokusnya itu ke percakapan antara si Arisu dan juga si Ainokoji. Nah, lomba yang kedua itu adalah lomba ujian matematika dan juga ujian bahasa Inggris, dimana ini benar-benar ya sulit banget lah untuk dilakukan sama si anak-anak kelas 1C itu sendiri, karena memang ya standar rata-rata nilai pelajaran dari anak kelas 1C itu benar-benar ya masih di bawah kelas 1A itu sendiri. Makanya nanti Ainokoji bakalan kalah sama si Arisu di perlombaan bahasa Inggris dan juga matematika. Namun mereka bakalan mencoba untuk menyusul gitu kan di perlombaan aritmatika, dimana di sini awalnya si Ainokoji itu berharap Koenji ini tuh mau ya serius, tapi ternyata ya Koenji gak serius. Malah si Matsushita yang lebih dominan untuk bisa menjadi tumpuhan pada kelas 1C sendiri pada perlombaan mental aritmatika, yang mana lawannya itu adalah ya sangat suhu banget gitu kan, yaitu si Katsuragi yang benar-benar jago banget dalam hal ya mental aritmatika. Dan akhirnya ya kelas 1A itu menang, dan di sini berbaliklah keunggulannya. Kelas 1A itu dapat yang namanya itu 3 kemenangan, sedangkan kelas 1C itu dapat yang namanya itu 1 kemenangan aja. Walaupun di akhir-akhir itu si Koenji menunjukkan kemampuannya, di mana dia menjawab soal yang sulit banget yang tidak bisa dijawab oleh semua siswa yang ada di sana. Walaupun saat itu ya Ainokoji sama si Arisu juga turun tangan untuk menangani soal-soal yang tidak bisa dijawab sama si Matsushita dan juga si Katsuragi pada perlombaan mental aritmatika tersebut. Nah, aku nggak tahu ya apakah di sini nantinya bakalan dimasukkan bagian dari pertarungan antara kelas B dan juga kelas D, tapi harusnya dimasukkan. Tapi kalau enggak ya mungkin mereka mau fokus ke yang namanya itu pertarungan kelas 1C dan juga kelas A aja gitu. Dimana di sini juga kita diperlihatin ya mengenai kilas balik dari si Arisu yang ternyata dulu pernah ke wet room. Ini tuh adalah cerita yang harusnya itu disampaikan pada monolog di awal volume ke-11-nya itu sendiri, yang kemarin itu sempat di skip, tapi ya kayaknya ini bakalan dimasukkan dan disisipkan di tengah-tengah episode ke-11 kali ini, dimana kita bisa lihat ya di sini Arisu kecil ya, Arisu loli gitu kan, bareng ayahnya itu ke wet room, dan akhirnya di sana si Arisu tuh bertemu lah sama si Ainokoji, walaupun sebenarnya Ainokoji nggak tahu kalau si Arisu tuh pernah datang ke sana. Karena memang ada pembatas ataupun dinding pembatas antara anak-anak wet room dan juga orang-orang dari luar. Jadi orang-orang dari luar itu cuma bisa lihatin dari sisi yang berbeda. So, balik lagi ke pertandingan, di mana pertandingan ke-6 itu adalah pertandingan mengenai perlombaan panahan ya, dimana kelas C menang karena punya si Akito yang benar-benar jago banget dalam ya permainan panahan itu sendiri, karena dia kan anak ekskul panahan gitu kan, jadi dia orang yang jago banget soal panahan, dan itu membuat nilai ataupun skor dari kelas 1C itu dapat 3 kemenangan dan kelas 1A itu dapat 3 kemenangan, sampai akhirnya pertandingan ke-7 itu adalah penentuan untuk siapa yang bakal menang nantinya.
Dan tentu aja di sini adalah perlombaan catur yang menjadi perlombaan ketujuh. Perlombaan penentuan siapa yang bakal menang nantinya, kelas 1 yang dipimpin sama si Ayano Koji atau kelas 1 yang dipimpin sama si Arisu. Nah, untuk bidaknya sendiri ataupun orang yang nantinya bakal bermain, si Ayano Koji itu yakin banget sama si Horikita karena sebelumnya juga udah belajar kan, udah belajar sama si Ayano Koji gitu kan beberapa kali dan itu cukup intens banget. Sedangkan di kelas 1A sendiri, Arisu tuh mengutus Hashimoto yang sebenarnya juga baru main catur ataupun baru kenal permainan catur di 1 bulan terakhir, sedangkan si Horikita itu di 1 mingguan terakhir. Jadi bener-bener ya waktu mereka tuh singkat banget, walaupun sebenarnya lebih singkat si Horikita sih. Nah di sini akhirnya permainan pun dimulai ya, dimana permainan catur antara Horikita dan juga si Hashimoto tuh lumayan epic banget. Walaupun mereka itu sama-sama baru ya dalam permainan ini, tapi mereka tuh bisa menunjukkan permainan yang cukup menawan banget. Apalagi di sini Hashimoto terus-terusan mendorong Horikita untuk bisa keluar dan melakukan kesalahan, tapi di sini ya Horikita mendengarkan nasihatnya si Ayano Koji untuk sabar dan mencari celah untuk bisa menang. Iya, kemampuan si Horikita dan juga si Hashimoto dalam permainan catur ya bisa dibilang itu ya seimbang lah gitu kan, beda-beda tipis lah. Sampai pada akhirnya di sini ya Arisu turun tangan lah gitu kan, karena dia udah nggak tahan tuh buat bertarung sama si Ayano Koji. Dimana di sini Arisu meminta pergantian pemain gitu kan, dimana Arisu yang bakalan menjadi utusan dari kelas A itu sendiri sebagai kontestan dalam permainan catur sendiri dalam melawan si Horikita. Ya di sini tentu aja si Horikita tuh tertekan lagi lah gitu kan. Tapi ya dengan cepat Ayano Koji itu sadar ya dan dia mau melakukan pergantian dengan si Horikita dan terjadilah pertarungan catur antara si Ayano Koji versus si Arisu. Yang awalnya ini adalah pertarungan yang cukup sengit banget dan intens banget. Bahkan di sini Ayano Koji merasakan bahwa Arisu adalah orang yang jago banget dalam bermain catur. Bahkan ketika dia keluar ataupun sudah sekolah nanti, kemungkinan besar si Arisu ini tuh menurut Ayano Koji bisa menjadi profesional dalam permainan catur. Tapi ya Ayano Koji cukup yakin dengan permainannya karena dia adalah orang yang tidak pernah kalah gitu kan dalam permainan catur saat masih berada di weight room itu sendiri. Bahkan Ayano Koji juga pernah melawan para profesional pemain catur yang ada di negeri Jepang itu sendiri. So ini bakal menarik banget karena si Hashimoto dan juga Horikita cuman bisa pelengah-pelengu gitu kan lihat permainannya dari si Ayano Koji dan juga Arisu yang penuh dengan kehati-hatian. Bahkan temponya juga tidak cepat dan juga tidak lambat, dimana mereka memaksimalkan waktu yang ada. Sampai pada akhirnya Ayano Koji harus kalah. Ya, Ayano Koji kalah karena memang instruksi yang diberikannya kepada si Horikita itu tidak berjalan secara sempurna karena sudah disabotase sama si Tsukishiro melalui jaringan lunak gitu kan ataupun komputer yang ada di sekolah tersebut. Ya di sini Horikita benar-benar merasa kayak depresi banget lah gitu kan karena dia tuh pengen menang dari kelas A tapi ternyata dia nggak bisa. Bahkan sudah dibantu sama Ayano Koji juga nggak bisa. Ya di sisi lain Ayano Koji juga merasa kayak ada yang aneh. Perintahnya tuh berbeda dari apa yang dia masukkan ke keyboardnya gitu kan, inputnya tuh beda banget. Tapi ya karena Ayano Koji ini tuh udah berpikir bahwa ya mungkin ini ada kesalahan ataupun ada orang yang mensabotase, makanya dia diam aja dan menerima kekalahan dari si Arisu. Ya Arisu cukup senang banget dan juga gembira banget lah dia itu bisa ngalahin si Ayano Koji. Sampai pada akhirnya dia tahu kalau kemenangannya itu adalah kemenangan palsu yang sudah disetting sama Tsukishiro itu sendiri. Ya bagi Ayano Koji sendiri menang atau kalah saat menghadapi Arisu juga nggak terlalu penting karena dia udah nepati janjinya untuk melawan si Arisu dan kalaupun dia kalah juga nggak ada efek sampingnya. Walaupun sebenarnya Arisu tuh pernah mengancam Ayano Koji untuk bisa yang namanya itu bermain serius melawan dirinya, kalau enggak dia bakal membocorin informasi mengenai Ayano Koji yang ternyata adalah dalang dari kelas itu sendiri. Tapi ya karena Arisu udah puas jadi Ayano Koji nyantai aja gitu kan. Ya mungkin episode ke-11 nya nanti bakalan habis sampai sana karena untuk penjelasan dari Tsukishiro sendiri dan juga pertandingan ulang antara Arisu dan juga Ayano Koji aku pikir bakalan ada nanti di episode ke-12 nya karena memang ini anime tuh dapat 13 episode jatah tayang. Jadi masih ada beberapa volume tambahan lagi ya, sebenarnya volume 11,5, 11,75 yang harusnya tuh masih bisa diceritakan dalam satu episode. Tentu aja seperti biasa bakalan banyak hal-hal yang bakalan di skip nanti di episode terakhir dari season ketiga animenya Classroom of the Elite, yang aku nggak tahu apakah nanti bakal ada season 4-nya atau tidak nanti ke depannya gitu kan. So episode ke-11 itu sendiri nanti bakalan kembali tayang ya pada tanggal 13 Maret 2023 itu hari Rabu malam Kamis. Jadi jangan sampai kalian itu ketinggalan buat nontonnya di aplikasi Beestation, tentunya tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih. So kira-kira itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.